Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, itu saya Putra. Pada kali ini saya ingin mengajak untuk belajar bersama mengenai jurnal umum. Itu temanya jurnal umum atau general journal dalam akuntansi dasar. Baik, di sini saya sudah menyiapkan soal dan format jurnal umum yang nantinya akan kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi bisa saya sharing terlebih dahulu ya. Baik, ini sudah terbagi ya layarnya ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Ini ada soal di samping formatnya. Nah, ini ada ringkasan aturan debit dan kredit. Nah, ini. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liability tambah equity. Jadi persamaan yang diperluas ini dia. Aset ini meliputi kas, ada aset lancar, ada aset tetap ya. Aset lancar itu seperti kas, perlengkapan, dan lain sebagainya, piutang. Ada juga nanti aset tetap seperti gedung, tanah, dan lain sebagainya. Nah, dampak debit kreditnya, yaitu kalau dia bertambah, dia berada di kolom debit. Sedangkan kalau dia berkurang, dia berada di kolom kredit. Nah, selanjutnya liabilitas. Liabilitas itu contohnya adalah utang usaha. Nah, utang usaha ini sebagai contoh liabilitas, kalau dia bertambah, ya, dia dikredit. Sedangkan kalau dia berkurang, dia di debit. Ini adalah kebalikan dari aset. Nah, selanjutnya modal saham. Ini masuk ke ekuitas. Ini kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit. Sama dengan liabilitas. Ini saldo laba juga begitu, sama dengan modal saham, pendapatan. Kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit. Beban juga, kalau beban adalah sama dengan aset. Dia kalau bertambah di debit, sedangkan kalau berkurang di kredit. Nah, untuk dividen ini bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Sama dengan beban dan aset. Baik, coba kita ke sini. Oke, soalnya langsung. Soal pertama, transaksi pertama itu tanggal 1 November. Kita geser sedikit. Ini 1 November ini 2014. Cinta-cita membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta rupiah atas nama Solusinet. Oke, sekarang kita tulis di sini jurnalnya adalah karena dia membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta, berarti kan uangnya dia bertambah. Nah, kita tulis di situ, kita jurnal kas. Kasnya bertambah di debit dan sedangkan kreditnya adalah uh, share capital. Modal dari cinta cita. Nah, kas itu bertambahnya di debit, sedangkan share capital kan juga bertambah yaitu modal cinta cita ini. Nah, kalau modal itu kan bertambahnya di kredit. Jadi di sini kas dan modal bertambah, tapi kalau kas bertambahnya di debit, sedangkan modal bertambahnya di kredit. Ini saja kita masukkan nilainya 25 juta. Sini juga 25 tuh. Oke. Sekarang yang tanggal 5 yaitu pada transaksi kedua
Solusinet membayar uang sebesar 20 juta rupiah untuk mendapatkan tanah. Berarti dia membayar tunai untuk membeli tanah. Jadi kalau di situ dapat di jurnal asetnya kan bertambah yaitu tanah. Berarti yang didebit adalah tanah, land. Selanjutnya yang dikredit itu adalah cash karena ia membeli Solusinet ini membeli tanah dengan tunai, jadi kasnya berkurang. Tapi asetnya tadi tanahnya bertambah. Jadi tanah di debit, sedangkan kasnya di kredit sebesar 20 juta ya. Oke. Selanjutnya yang transaksi nomor 3. 10 November 2014, Solusinet membeli bahan habis pakai sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Artinya, dia tidak membayar secara tunai. Dia berhutang untuk membeli bahan habis pakai ini atau perlengkapan. Jadi di sini perlengkapannya kan bertambah karena dia membeli perlengkapan. Perlengkapan kan termasuk aset lancar ya. Jadi kita tulis di sini di debitnya adalah perlengkapan pada. Nah, berarti di kreditnya apa? Di kreditnya karena dia membayarnya secara hutang, belum membayar secara tunai, maksudnya dia bertransaksinya secara hutang, maka kita lihat di sini. Nah, hutang itu di liabilitas, bertambahnya di kredit. Berarti kan hutangnya bertambah. Kalau hutang bertambah itu, melihat dari sini, ringkasan aturan tadi, dia di kredit. Jadi kreditnya adalah hutang usaha. Oke, sebesar 1.350.000. 1.350.000. Baik, selanjutnya yang tanggal 18, transaksi nomor 4, yaitu Solusinet menerima 7.500.000 secara tunai atas penyediaan jasa pelanggan. Jasa ke pelanggan. Nah, ini kan artinya Solusinet perusahaan itu memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, pelanggan memberikan imbalan atau memberikan imbalan kepada Solusinet sebesar 7.500.000. Ini kan artinya kan pendapatan bagi Solusinet. Jadi jurnalnya di sini adalah kita kan menerima uang tunai itu kan. Jadi di debitnya adalah kas karena kita menerima tunai. Karena kas bertambah di debit. Sedangkan untuk di kreditnya yaitu pendapatan jasa. Karena di sini pendapatan jasa menurut aturannya juga kalau bertambah dia di kredit. Kan pendapatannya tadi bertambah juga. Jadi kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah, tapi letaknya berbeda. Kalau kas di debit, sedangkan kalau pendapatan jasa itu bertambahnya di kredit. Jadi kita tulis di sini kasnya 7.500.000. Ini juga 7.500.000. Oke. Selanjutnya tanggal 30 yang transaksi nomor 5. Solusinet membayar berbagai beban berikut. Dalam bulan tersebut, gaji karyawan, beban sewa kantor, beban utility, dan beban lain-lain. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kan ini bertambah beban-bebannya ini. Dia membayar, Solusinet membayar. Berarti secara tunai ya. Ini tidak disebutkan dia ini memang secara tunai. Kalau membayar beban, ini berarti kita lihat di beban di sini. Beban itu kalau bertambah di debit. Berarti kita tulis di sini. Di debitnya adalah beban-beban tadi. Kita tambahkan semua. Yang pertama itu ada
beban upah ya. Yang kedua itu ada beban sewa. Jadi rent expense. Yang ketiga itu ada beban utility. Utility. Yang keempat itu ada other expense. Other expense atau beban lain ya. Oke, karena tadi dibayarnya secara tunai beban ini, maka kreditnya adalah kas. Duitnya berkurang. Jadi sini kita tulis dulu beban gajinya tadi 2125 juta 125, beban sewanya 800.000, beban sewanya 800.000. Baik, selanjutnya beban utilitas yaitu 450. Ada lagi beban lain-lain yaitu other expense yaitu 275.000. Oke. Jadi beban-beban ini kita tambahkan semua berapa? Nah, itulah yang dibayarkan menggunakan cash. Jadi cashnya di kredit sebesar Rp3.650.000. Baik, selanjutnya kita ke transaksi nomor 6, yaitu 30 November 2014. Solusinet membayar 950.000 kepada kreditur. Kreditur ini pemberi pinjaman ya, berarti dia membayar hutang. Nah, jadi kalau membayar hutang, hutangnya kan berkurang. Kita lihat di sini di aturan debit kredit tadi. Liabilitas di dalamnya ada hutang, termasuk hutang ya. Dia kalau berkurang, dia di debit. Berarti di debitnya kita masukkan account payable, di kreditnya itu kita masukkan kas. Karena dia bayar hutang, kan kasnya berkurang juga. Utangnya berkurang, kasnya juga berkurang ya. Sehingga kita tulis di account payable itu sebesar 950. Sini juga 900, kas kreditnya juga 950. Oke, selanjutnya 30 November 2014, transaksi nomor 7. Pada akhir bulan, Cinta Cita menghitung beban habis pakai yang masih tersisa sejumlah 550. Nah, ini kan tadi kita ada beli perlengkapan ya, beban habis pakai tadi sebesar ini salah. Sebesar 1.350.000 rupiah. Nah, ini kita kurangkan dengan yang ini tadi, yang ada pada transaksi, yaitu 550.000. Jadi beban yang masih tersisa, kita kurangkan. Tadi perlengkapan tadi kita kurangkan dengan beban habis pakai yang masih tersisa. Jadi 1.350.000 dikurang 550. Di sini jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapannya ini sebesar 800.000. Ingat, dari pengurangan 1.350 dikurang 550. Ini 400.000. Juga. 30 terakhir yaitu transaksi nomor 8, Cinta-Cita menarik tunai 2 juta dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Kita catat sebagai prive.
penarikan pribadi ini atau prevent ini dia kalau bertambah dia di debit walaupun dia mengurangi kas atau mengurangi uang. Berarti kita tulis di sini. Oke. Sini di sininya adalah kas ya, karena kas kita berkurang atas pengambilan atau penarikan tunai 2 juta oleh Cinta Cita untuk keperluan pribadi. Kita tulis di sini 2 juta. Banyak sekali. Ini juga 2 juta. Oke. Oke, sekarang kita jumlahkan. Nah, dari sudah kita jurnal semua transaksinya. Kita jumlahkan. Oke. Kita jumlahkan yang kolom debit dulu. Oke. Hasilnya 61.250. Oke, sekarang kita jumlahkan yang kredit. Oke, kreditnya. Oke. Sama ya. 61.250.000 rupiah. Jadi di sini dia harus balance antara debit dan kredit. Nah, kalau balance berarti benar. Tapi kalau balance ini belum tentu benar, mungkin ada nanti yang salah juga, makanya harus dicek terlebih dahulu. Jadi balance itu belum tentu benar, dan kalau tidak balance itu berarti salah. Gitu saja konsep. Oke, ini saja mengenai jurnal umum. Contoh transaksinya kita masukkan ke jurnal umum. Mungkin nanti di konten-konten saya berikutnya akan ada lagi mengenai belajar bersama kita mengenai akuntansi akuntansi dasar, karena saya juga masih mahasiswa. Nanti juga saya mungkin akan membuat konten selain akuntansi, saya juga membuat mengenai geografi, sejarah, dan mengenai rumpun sosial dan humaniora lainnya tentang pelajaran SMA. Baik, saja yang dapat saya sampaikan pada saya stop share dulu kali. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita dapat lagi belajar bersama, bukan hanya tentang akuntansi, tentunya bisa saja dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan yang serumpun dengan sosial dan humaniora. Nanti akan saya membuat konten mengenai hal tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.